Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas bab baru, yaitu bab tentang kesetimbangan kimia. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas subbab materi, yaitu tentang konsep kesetimbangan dinamis. Sebelum mempelajari kesetimbangan dinamis, terlebih dahulu kita harus mengetahui jenis-jenis reaksi. Jenis reaksi berdasarkan arahnya dibagi menjadi dua, yaitu reaksi satu arah atau reaksi irreversibel. Yang kedua yaitu reaksi dua arah atau reaksi reversibel. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, apa itu reaksi searah? Reaksi searah ciri-cirinya yang pertama, persamaan reaksi ditulis dengan satu anak panah ke arah produk atau ke kanan seperti simbol yang telah ditulis. Yang kedua, reaksi akan berhenti apabila salah satu atau semua reaktan habis. Sehingga pada ciri yang ketiga, produk tidak dapat bereaksi kembali menjadi reaktan. Contohnya yaitu reaksi KOH ditambah dengan HCl berubah menjadi KCl plus H2O. Nah, ditandai dengan arah hubung yaitu arah anak panah ke arah kanan, sehingga KCl dan H2O ini tidak dapat berubah menjadi KOH plus HCl, tidak dapat kembali. Yang selanjutnya yaitu reaksi dua arah. Reaksi dua arah ini memiliki ciri-ciri yang pertama, persamaan reaksi ditulis dengan dua anak panah dengan arah yang berlawanan, seperti simbol di dalam PPT. Yang kedua, reaktan bereaksi membentuk produk dan produk dapat kembali menjadi reaktan. Yang ketiga, reaksi ke arah produk atau ke arah kanan disebut reaksi maju, sedangkan reaksi ke arah reaktan atau ke arah kiri disebut dengan reaksi balik. Contohnya yaitu adalah reaksi NH3 berubah menjadi N2 plus 3H2. Di sini kita lihat bahwa penghubungnya yaitu dua arah panah yang berlawanan. Apabila ke kanan disebut reaksi maju, apabila ke kiri disebut reaksi balik. Reaksi ini dapat apabila NH3 dapat diuraikan menjadi N2 dan 3H2, dan apabila N2 dan 3H2 dapat membentuk NH3, jadi dapat bolak-balik ya reaksinya. Selanjutnya, untuk memahami apa itu kesetimbangan dinamis, maka kita perhatikan ilustrasi air dalam sistem tertutup. Apabila air dalam sistem tertutup dipanaskan, maka molekul air akan menguap menjadi air dengan laju reaksi kita misalkan V1. Dan persamaan reaksi dapat kita tuliskan yaitu H2O liquid menjadi H2O gas. Karena sistem yang digunakan adalah sistem tertutup, maka uap air yang terbentuk tidak dapat keluar dari sistem, sehingga akan mengembun atau menjadikan air kembali dengan laju reaksi yang dimisalkan V2. Persamaan reaksi dapat dituliskan H2O gas menjadi H2O liquid. Kedua reaksi penguapan dan reaksi penggembungan akan berlangsung secara terus-menerus dan bersamaan, di mana pada kondisi awal laju reaksi V1 lebih besar daripada laju reaksi V2. Namun dalam kondisi tertentu maka akan mengalami kesetimbangan dinamis, sehingga laju reaksi V1 sama dengan laju reaksi V2. Nah, reaksi kesetimbangan tersebut dapat dituliskan persamaannya sebagai berikut, yaitu H2O liquid berubah menjadi H2O gas dengan ditandai dengan dua arah panah yang bolak-balik. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa kesetimbangan dinamis adalah keadaan di mana reaksi berlangsung terus-menerus dan kecepatan membentuk produk sama dengan kecepatan membentuk reaktan. Ciri-ciri dari kesetimbangan dinamis yaitu sebagai berikut. Yang pertama,
reaksi bersifat dua arah dan berlangsung secara terus-menerus. Yang kedua, terjadi pada ruangan tertutup, suhu dan tekanannya tetap. Selanjutnya, laju reaksi ke arah produk sama dengan laju reaksi ke arah reaktan. Jadi seimbang antara produk dan reaktan. Dan yang keempat, tidak terjadi perubahan secara makroskopis, yaitu perubahan yang dapat dilihat dengan kasat mata. Tetapi kesetimbangan dinamis terjadi perubahan mikroskopis. Mikroskopis ini adalah perubahan tingkat partikel yang tidak dapat dilihat secara kasat mata. Jenis-jenis kesetimbangan dinamis tersebut dibagi menjadi dua, yaitu kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Yang pertama yaitu kesetimbangan homogen. Kesetimbangan homogen merupakan kesetimbangan kimia yang di dalamnya terdapat satu wujud zat, misalnya gas saja atau larutan saja. Contohnya yaitu pada reaksi N2 gas ditambah dengan 3H2 gas berubah menjadi 2NH3 gas. Dalam reaksi tersebut hanya terdapat satu fasa, yaitu fasa gas saja. Dan selanjutnya yaitu adalah kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan heterogen yaitu kesetimbangan kimia yang di dalamnya terdapat berbagai macam wujud zat, misalnya gas, fasa padat, fasa cair, atau fasa larutan. Contohnya pada reaksi C dengan fasa padat atau solid ditambah H2O dengan fasa gas berubah menjadi CO fasa gas plus H2 fasa gas. Nah, pada reaksi tersebut terdapat dua fasa, yaitu fasa solid atau fasa padat dan fasa gas, sehingga dikatakan sebagai kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan dinamis, reaksi akan mengalami beberapa kemungkinan, yaitu contohnya pada reaksi C plus H2O berubah menjadi CO plus H2 akan mengalami kemungkinan pertama, yaitu konsentrasi produknya akan lebih besar daripada konsentrasi reaktannya. Dapat dilihat pada gambar grafik tersebut. Dan kemungkinan yang kedua, konsentrasi produknya lebih kecil daripada konsentrasi reaktannya. Digambarkan grafik seperti gambar tersebut. Dan kemungkinan yang ketiga, konsentrasi produknya akan lebih sama dengan konsentrasi reaktannya. Digambarkan sebagai berikut. Berdasarkan dari kemungkinan kesetimbangan tersebut, dapat kita ketahui bahwa konsentrasi produk dan konsentrasi reaktan sama-sama akan mengalami kesetimbangan. Dapat dilihat dari ketiga grafik tersebut, yang pada awalnya mengalami pengurangan atau penambahan, namun lama-kelamaan setelah mengalami kesetimbangan dinamis akan dapat berjalan secara konstan. Nah, perbandingan jumlah reaksi dan hasil reaksi dapat dinyatakan dalam tetapan kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi dan tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial. Nah, tetapan kesetimbangan tersebut akan kita bahas pada pertemuan minggu depan.